Dewan Gelar memutuskan bahwa Osmar Ismail memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional. Jadi dia tidak perlu diusulkan lagi, dia sudah memenuhi syarat, selalu masuk rekomendasi. Hanya kalau mau mendorong untuk mendapat keputusan presiden, karena gelar pahlawan ini tergantung pada tanda tangan presiden, bukan? Iya, betul. Bukan pada Dewan Gelar. Dari Pusat Perfilman Haji Osmar Ismail, inilah kronik film Sinematek. Kamera, action! Tentang gelar pahlawan Osmar Ismail, Ismail. Bahwa tahun 2017 juga kita sudah siapkan semua bahan-bahan, termasuk ini jejak ketokohan Osmar Ismail. Ini kan ada yang nyusun, ya kan? Ya. Kemudian Ya. seingat saya bundel untuk menjadikan Osmar Ismail pahlawan nasional itu sekian banyak gitu. Tetapi pada tahun itu ternyata belum diluluskan atau disahkan menjadi pahlawan nasional. Kemudian 2018 juga begitu, dan tahun-tahun berikutnya juga begitu. Saya teringat tahun 2019 juga Karyawan Film dan Televisi Indonesia itu pengurusnya bertemu dengan Yusuf Kalla, waktu itu wakil presiden, juga menyinggung soal Osmar Ismail sebagai pahlawan nasional. Nah sekarang FFI, panitia komite FFI juga menyinggung soal itu kepada presiden secara langsung. Ya sebenarnya ini rangkaian sebenarnya. Jadi gini, sepanjang yang saya tahu ya. Jadi kalau sekarang FFI dikaitkan dengan Osmar Ismail sebagai pahlawan nasional, itu sifatnya adalah mendukung pengusulan itu. Karena pengusulannya ini ya yang berlangsung dari tahun 2017 itu, karena pengusulan gelar pahlawan nasional untuk Osmar Ismail ini memang prosedurnya tidak bisa asal usul ketemu presiden atau ketemu itu, ada prosedur administrasi yang harus dilalui gitu. Nah, sepanjang saya tahu dari pihak keluarga maupun dari pihak lain, pengusulan atau dukungan pengusulan yang sekarang ataupun yang kemarin KFT dan sebagainya tadi itu tetap kelanjutan dari pengusulan yang Anda sebutkan tahun 2017. Itu keluarga. Itu ada timnya ya? Ya, keluarga Osmar Ismail waktu itu juga kan sekarang punya itu namanya Osmar Ismail Film Society, semacam komunitas atau organisasi. Nah, itu juga mendorong untuk melanjutkan usulan ini. Karena saya ingin bercerita begini, Bung Adi. Jadi ceritanya tahun 2017 itu tahun 2017 itu sebenarnya kan ada inisiatif dari pihak Pusat Perfilman Haji Osmar Ismail, yayasan, untuk mengusulkan Osmar Ismail jadi pahlawan. Diusulkan oleh keluarga Osmar Ismail? Bukan. Oleh orang-orang yang duduk di yayasan. Nah, tahap pertama itu adalah konsultasi. Ya, bagaimana sih proses pengusulan? Nah, kebetulan informasi begini kan mudah ya. Kita buka Google, kita buka itu dan sebagainya. Ternyata untuk bisa mengusulkan seseorang menjadi pahlawan nasional itu pemerintah tidak boleh mengusulkan. Yang boleh mengusulkan itu perorangan atau kelompok swasta, gitulah ya, masyarakat lah, untuk masyarakat. Nah, itulah kenapa kemudian teman dari Yayasan Pusat Perfilman, Pak Sony waktu itu mengajak saya untuk konsultasi ke Pusbang Film waktu itu. Sebelum PMMB ya? Sebelum PMMB. Nah, di sana kita ngobrol-ngobrol. Intinya sih nyari fasilitas juga, karena kan ternyata biayanya besar untuk mengusulkan. Pasti karena ini. Itu kan mengumpulkan orang, menyusun data, mengumpulkan bahan untuk pengusulan Osmar Ismail itu kan semuanya ada cost-nya. Nah, Pusbang Film menyambut baik waktu itu. Ya oke deh, kita fasilitasi, tapi kan ini Anda yang, karena menurut undang-undang, menurut peraturan, prosedur untuk pengusulan ini seperti ABCD, maka mulailah kita mengumpulkan masyarakat perfilman. Ini ketika Anda di sebuah hotel di mana itu
Di Pecenongan. Di Pecenongan, kumpul banyak sekali dari berbagai organisasi, termasuk BPI, termasuk LSF dan sebagainya. Pada tanggal 5 dan 6 Juni 2017, diselenggarakan rapat persiapan usul gelar pahlawan Haji Usmar Ismail di Jakarta. Diikuti unsur-unsur Yayasan Pusat Perfilman atau YPPHUI, Lembaga Sensor Film atau LSF, Badan Perfilman Indonesia atau BPI, akademisi sejarawan Universitas Indonesia, Direktorat Kepahlawanan Kementerian Sosial RI, Sekretaris Ditjen Kebudayaan, Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta, unsur-unsur asosiasi dan organisasi seperti Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, Sekretariat Nasional Kine Klub Indonesia atau Senaki, Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI, Karyawan Film dan Televisi atau KFT, Gabungan Pengusaha Bioskop Indonesia atau GPBSI, Persatuan Perusahaan Film Keliling Indonesia atau Perfiki, Cinematek Indonesia atau SI, Asosiasi Rekaman Film dan Video atau ASIREVI, Persatuan Artis Sinema Indonesia atau PARSI, unsur-unsur lain dari komunitas film serta praktisi perfilman Indonesia. Juga dihadiri keluarga ahli waris Haji Usmar Ismail. Kesimpulan rapat adalah sebagai berikut. Pertama, disepakati untuk mengajukan Haji Usmar Ismail sebagai penerima gelar pahlawan dari bidang perfilman, sebagai spirit dan lokomotif dalam bidang pengembangan perfilman serta penggerak spirit pada generasi berikutnya. Kedua, disepakati membentuk tim kecil untuk menyusun bahan usul gelar pahlawan nasional Haji Usmar Ismail. Ketiga, disepakati pihak pengusul dari perorangan atau lembaga, dalam hal ini Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. 4. Disepakati Pusbang Film akan memfasilitasi kegiatan usulan gelar pahlawan Haji Usmar Ismail. Lalu di dalam pertemuan itu sepakat, oke lah kalau begitu Usmar Ismail kita usulkan jadi pahlawan. Untuk itu kemudian dibentuk tim. Tim itu terdiri dari 5 orang, kan? Anda, saya, Ya. Saya waktu itu mewakili atau sebagai ketua komunitas film Senaki. saya mewakili Sinematek karena Anda menguasai data tentang Usmar Ismail yang banyak. Sony Puji Sasono, dia mewakili Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. Ditambah Pak Maman sebagai direktur. Ya, waktu itu Kepala. sebagai Pusbang Film yang kita harapkan menjadi mediator atau jembatan untuk untuk fasilitator. Nah, kemudian di dalam diskusi itu kita ajak juga Saudara Wina Armada. Karena Usmar Ismail latar belakangnya kan juga wartawan. Nah, Wina waktu itu adalah Sekretaris Jenderal Dewan Kehormatan PBI. Tim penyusun dan perumus usulan gelar pahlawan Haji Usmar Ismail adalah Sony Puji Sasono dari Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Ahli Suryapati dari Sekretariat Nasional Kine Klub Indonesia, Adi Suryabdi dari Sinematek Indonesia, Wina Armada dari Persatuan Wartawan Indonesia, Maman Wijaya dari Pusat Pengembangan Perfilman. Udah habis itu kita berkomunikasi dengan Kementerian Sosial, dengan Dinas Sosial dan sebagainya untuk mulai bekerja. Ya kan, yang kemudian kemudian diusulkan ke DKI kan kalau tidak salah. Iya, jadi bukan diusulkan ke DKI. Jadi prosedur untuk mengusulkan seseorang menjadi pahlawan itu harus mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah. Nah, kita pertimbangkan apakah yang mengusulkan ini Sumatera Barat karena Usmar Ismail lahir di sana ataukah DKI supaya pekerjaan lebih praktis, tidak mundar-mandir. Nah, kita minta DKI memberi rekomendasi untuk pengusulan ini. Waktu itu kita ketemu Anies Baswedan kan langsung dan mereka mendukung, antusias, lalu mengerahkan jajarannya dari Dinas Sosial untuk kita melakukan rapat-rapat dan sebagainya.
Tetapi juga saya ingatkan kita juga sangat berharap dari Sumatera Barat. Maka kita selenggarakan dalam seminar itu Ada beberapa daerah yang seminar mengenai Usmar Ismail iya. yang dilakukan di daerah. ya salah satunya di Padang, Sumatera Barat, ya kan, sebagai asal-usul Usmar Ismail. Kemudian ada lagi di Bandung sebagai ikon dimulainya syuting Darah dan Doa. Hari Darah dan pertama, Doa, ya, syuting ya hari kan? pertama Darah dan Terus Doa. kita ambil juga Jogja, Ya, karena sebagai simbol di sanalah Usmar Ismail ketika Indonesia sedang bergolak itu dia beralih ke Jogja sebagai tempat juga dia kuliah dan sebagainya, menjadi embrio Ya. dia menjadi itu. Terus yang berikutnya adalah Surabaya karena di sanalah Hari Pahlawan. Ya. 10 November kan gitu ceritanya. Nah, Menyelenggarakan seminar dan sosialisasi meliputi kota-kota. 1. Jakarta, tempat hidup dan berkaya Haji Usmar Ismail. 2. Padang atau Bukit Tinggi, tempat kelahiran Haji Usmar Ismail. 3. Bandung, tempat film pertama syuting film Darah dan Doa karya Usmar Ismail. 4. Surabaya, tempat kepahlawanan yang mencetuskan Hari Pahlawan 10 November. 5. Yogyakarta, tempat perjuangan Haji Usmar Ismail sebagai militer. Kabayang abadi. Kegiatan seminar dan sosialisasi telah berlangsung di kota-kota yang direncanakan. Di Padang pada 27 sampai 29 Agustus 2017. Di Bandung pada 13 sampai 15 September 2017. Di Surabaya pada 28 sampai 29 September 2017. Di Yogyakarta pada 18 sampai 20 Oktober 2017. Di masing-masing kota, kegiatan diikuti oleh unsur-unsur dari Pusbang Film, tim pengusul, Kementerian Sosial, Dinas Sosial setempat, sejarawan dan akademisi, keluarga ahli waris Haji Usmar Ismail, serta unsur-unsur masyarakat yang terdiri dari organisasi kemasyarakatan, organisasi dan komunitas perfilman. Kegiatan di Surabaya dan di Yogyakarta juga dari unsur Dewan Gelar. Di seluruh kota di mana kegiatan seminar dan sosialisasi berlangsung, peserta seminar dalam sesi khusus melakukan rapat tersendiri dan melahirkan pernyataan secara tertulis untuk ikut mendukung dan mengusulkan Haji Usmar Ismail sebagai pahlawan nasional. ya kan? Nah, itu semua kita susun menjadi sebuah Kelengkapan rangkuman. data. Nah, ditambah dukungan-dukungan dari komunitas film setempat Ya, untuk mendukung Usmar Ismail sebagai pahlawan nasional. Jadi sebetulnya bahwa semua persyaratan itu sudah dipenuhi, sudah dipersiapkan, dan yang menarik Usmar Ismail ini kan juga dia menjadi ikon nasional itu melalui bahwa ada yang namanya Usmar Ismail Award, Ya. ada yang namanya Gedung Pusat Perfilman banyak. Haji Usmar Ismail, dan lain-lain. Jadi salah satu persyaratannya itu adalah kita mengumpulkan bukti-bukti tentang kepahlawanan Ya. si tokoh itu dalam ini. Dan bukti-bukti ini tidak sekedar hanya cerita, Ya, tidak bukti boleh hanya nyata. sekedar bertutur, tapi disertai bukti Bukti nyata. Bukti nyata. Ya. Kalau ada gedung bernama Usmar Ismail, mana gedungnya? Ya, Mana fotonya? Kalau ada jalan bernama Usmar Ismail, mana? di mana aja? Kalau memang dia dimakamkan di Taman Pahlawan, mana fotonya, mana buktinya, dan sebagainya. Itu semua kan ada yang ngumpulin banyak bukti-bukti itu, foto-foto, dan sebagainya. Nah, di luar itu ada kerja yang lain, yaitu menyusun naskah akademis. Ya, itu yang kita kerjakan bersama-sama, 5 orang itu, yang bukunya tadi sempat ya kita lihat. Selain tadi mengumpulkan sekian banyak bukti, nah, ada 6 atau 8 kontainer plastik itu, Iya. itulah yang kita gandakan, kemudian kita diskusikan berkali-kali. Tahap pertama setelah rekomendasi dari gubernur adalah dinilai oleh tim tim penilai DGF apa? Nah, itu tingkat DKI.
lolos kan gitu kan dari dinas sosial. Habis itu meningkat lagi ke tingkat nasional oleh Kementerian Sosial tuh TGF pusat atau apa itu. Nah habis itu dinilai lagi naik ke Dewan Gelar. Nah, Dewan Gelar ini yang biasanya kan ketuanya itu Menko Polkam ya. Nah itulah, nah Dewan Gelar inilah yang menetapkan seseorang layak enggak dijadikan pahlawan nasional. Kan gitu ceritanya. Di zamannya, Usmar menghadapi banyak kendala, namun ia terus berjuang mewujudkan cita-citanya dalam segala keterbatasannya. Segala masalah yang ternyata masih saja menghadang dunia perfilman kita. Tetapi, bukankah Usmar tidak menyerah? Ia terus berjuang dan berkarya. Sejarah film Indonesia tidak dapat ditulis tanpa menulis sejarah hidupnya. Dan perkembangan film nasional tidak akan dapat dimengerti tanpa memahami pikiran-pikiran yang terhimpun dalam hasil-hasil karyanya. Dari Dewan Gelar ini, apabila mereka menggugurkan calon itu juga apa dan bagaimananya itu tidak menjadi konsumsi publik. Yang tahu ya mereka. Ya, jadi seseorang hanya boleh diusulkan menjadi gelar pahlawan itu 2 kali kalau itu ditolak atau tidak memenuhi syarat gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mengusulkan Usmar Ismail lalu oleh Dewan Gelar dinilai wah ini tidak memenuhi syarat, itu masih boleh. Masih boleh. Tahun depan Anda mengusulkan sampai 2 kali dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi. Nah, ini undang-undang nih. Nah, dalam kasus Usmar Ismail, nah, tahun 2017 itu atau mungkin keputusannya tahun 2018 itu Dewan Gelar memutuskan bahwa Usmar Ismail memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional. Jadi dia tidak perlu diusulkan lagi, dia sudah memenuhi syarat, selalu masuk rekomendasi. Hanya kalau mau mendorong untuk mendapat keputusan presiden, karena gelar pahlawan ini tergantung pada tanda tangan presiden, bukan? Iya, betul. Bukan pada Dewan Gelar. Dewan Gelar itu hanya cuma mengusulkan. Betul. Nah kemudian secara politik SK-nya adalah SK presiden. Nah Dewan Gelar sudah memutuskan Usmar Ismail layak untuk menjadi pahlawan nasional. Inilah yang berlangsung setiap tahun, nanti dibantu oleh rekomendasi dari DKI untuk bagaimana diusulkan kembali. Tetapi dengan perangkat-perangkat yang tadi yang sudah ada sebelumnya, tidak perlu dipersiapkan lagi perangkat atau data-data baru mengenai ya. Ada naskah akademis, ada bukti-bukti apa-apa dan sebagainya. Dan itu sudah kelar sebenarnya, persoalannya sudah selesai. Makanya ketika waktu itu kan kita didorong, kenapa kita nggak berkampanye, apalagi yang kita lakukan dukungan tanda tangan dari daerah-daerah juga sudah. Karena sebenarnya sudah memenuhi syarat dan itu keputusan Dewan Gelar gitu loh. Jadi cuma belum ditetapkan aja dan ditandatangani oleh presiden. Betul. Maka kalau mau memperjuangkan atau mendorong untuk tanggal 10 November nanti diumumkan, atau biasanya sebelumnya ya, sehari sebelumnya 9 November gitu, itu sifatnya adalah lobby politik ke presiden, yang memang kalau ini kan tokoh kebudayaan ya, tokoh yang tidak berafiliasi dengan politik, apalagi politik yang berkuasa gitu ya, memang kadang-kadang agak kurang itu kalau tidak didorong tuntas. Nah kembali tadi ini panitia FFI akan ikut mendorong supaya Usmar Ismail ditetapkan menjadi pahlawan nasional tahun ini. Tapi akan digaungkan bertepatan dengan puncak acara 10 November. Itu kan sudah diputuskan 10 November ya, kalau nanti ditetapkan jadi pahlawan. Kalau enggak ya usul lagi tahun berikutnya. Bukan, maksud saya tanggal 10 November itu kan menjadi tidak tepat untuk mendorong mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini presiden sudah melihat ini menjadi sebuah keharusan yang harus sehingga skenario itu harapan kita semua. Sehingga skenario tanggal 10 November merayakan Usmar Ismail mendapat gelar sebagai pahlawan itu sesuai dengan rencana kan gitu kan. Karena kalau tidak kan tema Usmar Ismail pahlawan nasional kan menjadi enggak lewat
Iya, lewat. Kronik film Cinematek.